Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel. Masih bareng gua Ridwan, owner dari Rumah Satu Channel. Sebenarnya gua mau ngonten itu dari 2-3 hari yang lalu. Cuman eh, baru sempet ya. Ini juga baru bangun, gua langsung ngonten. Karena gue juga ngonten sesuai mood ya. Jadi kalau nggak mood, males aja gitu. Ini ada dua kandang yang udah netes. Nah ini yang Aceh X F4, jadi jantannya itu Aceh ori keturunan Aceh ya, bukan ori hutan Aceh, tapi dia masih keturunan ori Aceh. Nah ini betinanya gue gabung sama F4 hasil Borneo Kalimeda. Nah dia berarti udah periode yang ketiga sama ini. Jadi yang pertama kemarin anaknya nggak ada yang selamat. Jadi ada 2 ekor anaknya nggak ada yang selamat, dan yang kedua anaknya yang sempet kalian lihat di konten sebelumnya yang ada 7 ekor itu. Nah anaknya dari ini ada 4 ekor di situ. Kebetulan netesnya nggak jauh beda lah, beda beberapa hari doang. Jadi gua gabung, tapi tetap dibedakan sama warna ringnya. Jadi yang hasil Aceh kali F4 ini dia gue tandain pakai ring warna hitam. Nah, sama yang si John itu dia ringnya warna kuning. Nah, hari ini dia udah netes lagi, tapi netesnya cuma satu ya, dari 2 telur. Netesnya cuma satu. Kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan deh, karena ya memang gelap. Karena gue di sini pakai kamera handphone doang. Mungkin nanti akan jelasnya ketika gue panen ya. Jadi dia yang jelas dia ini udah netes dari 2 telur dan satu yang ngisi, dan satunya itu netes. Dan yang kedua ini indukan pertama gua. Kalian pasti tahu ya kalau yang udah ikutin gua lama. Nah ini si Joni, dia netes sebenarnya udah dari 4 hari lalu kalau nggak salah, 4 atau 3 hari lalu gitu. Nah dia tuh anaknya udah besar-besar, kayaknya sih kelihatan tuh ya. Anaknya ada 3 ekor dari 4 telur, jadi 3 yang ngisi, satu zong. Nah ini ada 3. Nah ini kan betinanya satu ya, si Joni ya, sesuai kemarin ya. Kemarin kan gue bikin konten tentang uh, apa namanya, poligami tidak resmi atau poligami cabut jantan ya. Nah ini si Joninya ada di kandang sebelah. Ini ini nih, ini kan betina yang pertama. Nah yang ini betina yang kedua. Dia betinanya lagi di bawah, lagi makan jangkrik, dan dia mau bertelur. Kemarin udah bertelur satu, dan sekarang kayaknya yang kedua nih akan bertelur lagi. Nanti dia bakal naik ke glodok ya. Nah jadi uh, terbukti ya bahwa apa namanya, poligami secara tidak resmi di gua udah berhasil dan udah terrealisasikan. Sebenarnya dari dulu udah pernah nyoba gua tuh apa namanya, sistem cabut jantan ini. Sempat beberapa kali berhasil juga, tapi ada kendala di mungkin waktu itu jantannya terlalu emosi ya. Terus juga kandangnya ada sedikit gangguan waktu itu, jadi nggak berhasil. Sebenarnya berhasil tetap bertelur, dan ada dari beberapa betina gue yang apa sih namanya, netes juga, produk juga. Tapi dari produk itu ada aja yang cacat-cacat gitu, kayak misalkan bulunya yang tadinya apa namanya, harusnya bagus, jadi nggak numbu. Ada di beberapa sayap nggak numbu. Sebenarnya ada di konten gue sebelumnya udah jauh sih, bisa kalian cari itu kecacatan inbreeding. Karena di sini gue poligami itu inbreeding ya, jadi satu darah. Kenapa gue bikin satu darah? Karena gue nggak mau ngilangin darah dari sini. Jadi sebenarnya sih ada pro dan kontranya ya. Jadi
ada di beberapa orang yang nggak ngebolehin inbreeding pada murai batu, tapi ada beberapa orang yang memang membolehkan atau sudah melakukan hal ini udah lama. Karena contohnya guru-guru gue sebelumnya, ada 2 dari guru gue itu dia ngelakuin inbreeding. Bahkan dia udah lama, udah puluhan tahun ternak murai dan dia inbreeding karena nggak mau ngerusak darah Orian yang dia punya. Jadi darahnya tetap murni pure. Misalkan indukan pertamanya Aceh ketemu Aceh, nah nanti anak-anaknya itu bisa dikawinkan sama bapaknya lagi, atau anak-anaknya bisa dikawinkan sama induknya lagi untuk mempertahankan darah murninya itu. Nah gue mau mencoba kayak gitu, jadi darah misalkan si John ini, kayak si John. Nah si John ini kan sebelumnya sama betina ini betina yang paling pertama, dan si John itu burung jantan yang paling pertama di rumah sate channel ini, di rumah sate ini ya. Nah ini betinanya yang kedua yang sekarang lagi gue satuin nama si John. Ini anaknya dia sendiri, anaknya dari sini. Jadi bisa dibilang si John dan anaknya ini itu nanti anaknya bakal ngasilin F2. Jadi si John itu gua satuin sama F1-nya dari hasil si John dan si betina ini. Sebenarnya agak rumit ya kalau dijelasin di sini, cuman ya bisa dimengerti lah sedikit-sedikit. Jadi sebenarnya F itu adalah keturunan. Nah banyak orang yang bilang seri F itu udah pasti Borneo Karimedan. Enggak, kalau menurut gue seri F itu adalah keturunan. Nah ketika ada yang menjual F, maka di situ patut dipertanyakan seri F-nya dari apa dan ketemu apa. Nah memang banyak orang-orang di luar sana yang bikin seri F itu ya dari Borneo ketemu Medan. Tapi sebenarnya pemakaian huruf F itu adalah keturunan. Jadi keturunan F1 keturunan ke 1, F0 adalah keturunan pertama. Jadi dia indukan pertama. Nah misalkan ada dari kalian yang beli ini ternak pertama kalian ya misalnya keturunan Medan, terus kalian beli sama keturunan Medan lagi atau sama Nias atau sama Borneo. Nah itulah F0 di tempat kalian. Itu F0 di tempat kalian. Tapi itu F keberapa di tempat yang lain. Tapi kita ngebahas di tempat kita aja ya, di tempat kita masing-masing lah. Jadi itu di tempat kita indukan pertama itu adalah F0. Nah nanti dia menghasilkan keturunan pertama itu adalah F1. F1 ketemu lagi sama bapaknya atau sama ibunya, atau bisa kita cari dari luar. Misalkan kita udah dapet indukannya F0 menghasilkan keturunan F1. Nah betinanya dari F1 ini kita kawinkan lagi sama F0 dari luar. Nah itu kan punya keturunan lagi, itu bisa jadi F2. Begitulah seterusnya. Jadi sebenarnya seri F ini kalau menurut gua agak rumit ya, tergantung dari beberapa penjelasan atau beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita pelajarin dengan pelan-pelan lah. Jadi segitu dulu lah, mungkin pembahasan seri F itu nanti kita lanjut lagi. Tapi sekarang gue cuma mau ngasih lihat ke kalian, cuma mau update doang ke kalian. Jadi ada beberapa yang menetas dan sudah terbukti poligami secara tidak resmi ini atau cabut jantan udah berhasil di gue ya. Dengan catatan belum tahu ini misi atau enggak. Jadi di sini gue jelaskan lagi, gue tekankan lagi ke kalian yang nonton nanti ya, mungkin jadi poligami di tempat gue ini udah berhasil sampai bertelur. Nah nanti update lagi kita mungkin 5 sampai 7 hari ke depan karena udah ada yang bertelur nih. Mungkin 2-3 hari lagi dia selesai bertelur dan udah mulai ngeram. Terus 5 sampai 7 hari lagi udah bisa gua cek telurnya atau kan ngisi atau tidak. Jadi nanti ditunggu aja updatean selanjutnya ya. Oke, dari gue segitu dulu di konten kali ini. Mungkin nanti di konten berikutnya kita akan ketemu lagi dan pembahasan yang lebih seru lagi ya.